Bab 3. Hantu yang menari. Sekiu tampak sangat terkejut ketika ia menyadari bahwa perempuan muda pemalu itu adalah salah satu selir tinggi. Namun begitu Mao Mao mendengar kisahnya, mustahil untuk mencegahnya tidak terlibat. Maka demikianlah keesokan malamnya Hong Niang berkata kepada Mao Mao, "Tuan Jinshi memintamu." Acara pengecapan makanan sudah selesai. Mao Mao yang sedang menyeruput makan malam bubur manisnya, dengan cepat membereskan mangkuknya. Sekiu, yang sedang makan bersamanya, mengerutkan kening, namun tidak sampai mengatakan apa-apa. Di kamar mandi sehari sebelumnya, Mao Mao sudah menyarankan agar selir Li Shu berkonsultasi dengan Jinshi tentang hantu itu. Mao Mao tidak bisa menasihatinya langsung tentang masalah itu, tidak sedikit pun karena ekspresi wajah Sekiu mengatakan ia tidak akan pernah mengizinkannya. Namun Mao Mao tahu bahwa jika Li Shu bertanya kepada Jinshi tentang hal itu, ada kemungkinan besar masalah itu akan dilimpahkan kepadanya. Dan kini tampaknya ia sudah benar. Aku tidak memikirkan ini sampai tuntas. Mao Mao merasa dingin menyelusuri tubuhnya saat ia diantar ke ruang duduk. Gyokuyo sudah ada di sana bersama Hong Niang, begitu pula Jinshi dan Gao Shun. Jinshi mengenakan senyum surgawi biasanya, namun ia mengira ia bisa melihat sudut bibirnya bergetar. Yang ada di pikirannya hanyalah celaka. Dalam ekspedisi berburu bersama Jinshi tidak lama sebelumnya, Mao Mao telah mempelajari sebuah rahasia yang mengerikan. Setiap pria di istana belakang selain kaisar seharusnya adalah Kasim, namun ia mendapati bahwa salah satu dari mereka tidak demikian, yaitu Jinshi sendiri. Katakanlah saja bahwa ia memiliki spesimen yang cukup istimewa. Mao Mao tidak tertarik untuk mengingat lebih dari itu. Mao Mao akhirnya sudah mendapatkan batu empedu sapinya, dan akan senang pura-pura tidak ada hal lain yang terjadi, namun Jinshi tampaknya punya pikiran lain. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar bertemu sejak perjalanan itu, dan sementara bibirnya tersenyum, matanya tidak. Hihihi. Keperluan apa yang membawamu ke sini hari ini? Tanya selir Gyokuyo, tersenyum lebar. Rasa ingin tahunya yang alami membuatnya ingin menyelipkan hidungnya ke dalam berbagai urusan yang Jinshi bawa kepada Mao Mao. Kasus tertentu ini, bagaimanapun, berkaitan dengan selir Li Shu. Bagaimana cara Jinshi mengangkat topiknya? Tampaknya hantu telah muncul di kamar salah satu selir lainnya. Ya ampun, seru wanita berambut merah itu, namun matanya berbinar. Di sebelahnya, Hong Niang menempelkan tangan ke keningnya seolah berkata lagi. Mao Mao tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Jinshi langsung ke intinya. Ia menghargai bahwa ia tidak berputar-putar, namun Gyokuyo cukup tajam sehingga ia hampir pasti akan menebak kepada siapa ia merujuk. Betapa mengerikan. Selir mana gerangan? Aku harus mengunjunginya untuk memastikan ia baik-baik saja. Nyonya Gyokuyo, Anda tidak bisa keluar dalam kondisi seperti ini. Oh tidak? Kalau begitu mungkin aku bisa mengirim seseorang mewakili diriku. Kamu dan Mao Mao bisa pergi bersama. Atau jika kamu sibuk, mungkin aku bisa mengirim Ying Hua bersamanya. Memastikan ia baik-baik saja, hampir pasti bukan yang ada di pikiran Gyokuyo. Ia hanya menginginkan detail-detail juinya. Tidak ada gunanya menyembunyikan identitas Li Shu sekarang. Kebenaran akan terungkap begitu Sekiu membuka mulutnya. Jinshi pasti tahu itu, namun mungkin karena keinginan untuk membalas dendam kepada Gyokuyo, ia menjawab, "Selir Gyokuyo, ini adalah masalah kerahasiaan tertinggi, jadi aku harus memintamu untuk tidak mengunjunginya atau mengirim siapapun. Dalam hal itu, bolehkah kamu kembalikan dia kepadaku? Mungkin aku bisa meminjamkan dia kepadamu." Objek dari semua pengembalian dan peminjaman ini tentu saja adalah Mao Mao. Ia, Gao Shun, dan Hong Niang menghela napas rentak. Apakah mereka akan menyaksikan pengulangan dari dulu? Tidak, aku ingin kamu mengembalikan dia, gadis ini,
Mao Mao. Jinshi berdiri di depan Mao Mao dan menekan satu jari di atas kepalanya. Kemudian ia membiarkan jarinya meluncur turun menyusuri rambutnya. Dan ketika ia kembali, aku yakin kamu tidak akan mendapat satupun informasi darinya. Tangannya menyentuh pipinya, jari kelingking dan jari manisnya melayang di atas bibirnya. Karena aku sudah bersusah payah untuk membuatnya diam. Kemudian ia meninggalkan ruangan, berjalan dengan gaya yang mustahil anggunnya. Gao Shun, yang tampak terperanjat, mengikutinya. Penghuni ruangan lainnya memandangi Mao Mao dengan mulut ternganga, namun ia pun mengenakan ekspresi yang kurang lebih sama dengan mereka. Gyokuyo yang bergerak pertama. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Tatapannya yang masih terkejut menetap pada Mao Mao, yang mendapati tatapan itu benar-benar menyakitkan. Gyokuyo melanjutkan interogasinya selama 30 menit berikutnya, namun Mao Mao hanya akan berkata, itu salah kata. Ia mulai berpikir bahwa beberapa batu empedu sapi adalah harga yang terlalu murah untuk sebuah rahasia yang harus ia bawa ke liang kubur. Mao Mao bertanya-tanya penampakan macam apa hantu itu. Terus terang, ia tidak percaya pada hal semacam itu. Pernah ada insiden di pertemuan cerita seram beberapa waktu lalu, namun Mao Mao tidak tahu apakah ada yang supernatural dalam kejadian itu. Ying Hua, bagaimanapun, yakin itu adalah hantu, dan Mao Mao tidak berdebat. Sebut saja mereka roh atau apapun, tidak masalah. Mao Mao tidak percaya orang bisa dibunuh oleh kekuatan supernatural yang jahat. Ketika seseorang meninggal, selalu ada alasannya, racun, atau cedera, atau penyakit. Sejauh sebuah kutukan atau sejenisnya pernah membunuh seseorang, dalam pikiran Mao Mao, itu hanya karena orang tersebut membawa dirinya pada penyakit melalui keyakinan mereka sendiri bahwa mereka adalah korban dari kekuatan semacam itu. Bagaimanapun juga, Mao Mao mendapati dirinya menemani Jinshi ke paviliun berlian. Secara pribadi, ia pikir ini belum tentu sesuatu yang memerlukan perhatian pribadinya, bahwa mungkin Gao Shun atau semacamnya bisa menanganinya dengan baik, namun mungkin ia salah tentang itu. Ketika mereka tiba di paviliun berlian di antara rimbunan bambu, hanya kepala dayang yang menyambut mereka. Namun ketika mereka menyadari Jinshi hadir, para dayang lainnya segera menepuk-nepuk debu dari pakaian mereka, menyisir rambut dengan jari-jari, dan berdiri berbaris di depan paviliun. Jinshi memandangi mereka dengan senyum. Mao Mao bisa merasakan tatapan masam yang tidak menyenangkan hendak datang, namun Gao Shun memandanginya dengan tatapan seorang bodhisattva. Ia sangat menyadari bahwa Jinshi belum sepenuhnya menjadi dirinya sendiri sejak mereka kembali dari perburuan. Ia sudah menghujanya dengan pertanyaan tentang hal itu, namun ia tidak yakin seberapa banyak yang harus ia katakan dan hanya memberikan jawaban-jawaban yang ambigu. Apakah Gao Shun tahu Jinshi bukan Kasim? Apakah ia sendiri mungkin merupakan pengecualian lain dari aturan itu? Yakin bahwa memikirkan semua itu tidak akan membawanya kemana-mana, Mao Mao sekadar mengikuti mereka masuk ke paviliun berlian. Selir Li Shu sangat mudah dibaca hingga menghibur, wajahnya pucat saat mereka tiba. Namun ketika ia melihat Jinshi, wajahnya seketika memerah, lalu begitu mereka masuk ke inti permasalahannya, darah kembali surut dari pipinya. Mungkin ia bukan majikan Mao Mao, namun tetap saja agak mengkhawatirkan menyadari seseorang seperti dia adalah salah satu dari 4 selir terpenting. Kurasa itulah salah satu alasan yang mulia belum menjadikannya teman tidur, pikir Mao Mao. Ia terbawa bayangan kaisar sebagai pria yang bijaksana dan penuh pertimbangan, namun kemudian ia menyimpulkan bahwa mungkin sebagian besar alasannya adalah ukuran dada yang ada gagal membangkitkan selera yang mulia. Li Shu bahkan lebih jauh dari 90 cm yang diinginkan yang mulia daripada Mao Mao. Kesini, silakan. Kepala dayang berbicara mewakili majikannya yang pucat. Kerumunan dayang lain mengikuti mereka berkeliling, namun tujuan utama mereka tampaknya adalah Jinshi. Terus terang, mereka menghalangi jalan.
Untuk diungkapkan dengan puitis, mungkin bisa dikatakan itu seperti bunga indah yang dikelilingi kerumunan kupu-kupu. Namun para dayang itu jauh lebih berisik daripada kupu-kupu, dan kesan keseluruhannya lebih seperti gerombolan lalat yang berdengung mengelilingi kepala ikan. Jika mereka tahu ia bukan Kasim. Mao bahkan tidak mau memikirkannya. Sementara ia berpikir bahwa ia seharusnya langsung saja dipotong, bukan pikiran yang sangat anggun, memang, mereka tiba di area mandi. Jinshi dan Kasim-Kasim lain berhenti sejenak, namun bagaimanapun selalu Kasim-Kasimlah yang membawa air panas untuk kamar mandi, jadi tentunya tidak ada masalah. Di sini, kepala dayang berhenti di depan ruang ganti, selir Lishu berdiri agak jauh, takut untuk terlalu dekat. Sang selir mengatakan ia sedang berdiri di sini ketika ia menyaksikan sosok yang misterius itu. Ia menunjuk ke arah jendela ruang ganti. Tidak ada apapun di baliknya, hanya tembok kosong. Sebuah gudang bisa terlihat di balik jendela. Biasanya jendela itu ditutupi tirai bambu, namun kebetulan sedang terbuka dan sang selir kebetulan menoleh ke sana. Bisakah kamu menggambarkan sosok itu padaku? Mao memandangi Lishu, yang sedang menggenggam roknya dan menatap ke lantai. Itu membuatnya terlihat begitu muda. Ia tidak memiliki sedikit pun wibawa yang biasanya diasosiasikan dengan seorang selir. Kamu masih membicarakan itu? Salah satu dayang, tampaknya terinspirasi oleh sikap pengecut majikannya, bertanya dengan suara sengau. Kamu hanya sangat ingin diperhatikan, Nyonya Lishu. Saya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu pasti sedang berhalusinasi. Perempuan itu melangkah maju dengan penting, menambahkan tatapan genit ke arah Jinshi demi efek yang lebih baik. Ia cantik, perempuan istana belakang hampir secara definisi memang demikian, namun ada kilatan berbahaya di matanya, yang penggunaan elinernya justru menekankan. Kurasa sudah menjadi kewajiban seorang kepala dayang untuk menegur majikannya atas perilaku seperti itu, kata perempuan itu, menggelengkan kepala dan menghela napas. Para dayang lain berkerumun di belakangnya seolah harfiah berjajaran di belakangnya. Kepala dayang tampak mengecilkan diri. Aha, pikir Mao. Perempuan sombong itu pasti adalah kepala dayang mantan. Ia pasti merasa tersinggung karena diturunkan pangkatnya demi si pengecap makanan. Ia mungkin menyindirnya seperti ini setiap hari. Jinshi, yang tentu saja bisa menyimpulkan itu sebaik Mao, tersenyum dan melangkah mendekati perempuan yang sok penting itu. Kamu berbicara benar, katanya. Namun tugas saya adalah mendengarkan ketika seorang selir memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku memohon kepadamu untuk tidak mengambil kesempatan menjalankan tugas itu dariku. Suaranya manis seperti nektar, dan para dayang hanya bisa mengangguk menyetujui apapun yang ia katakan. Sebagian besar perempuan istana belakang, boleh dikatakan, tidak berpengalaman dengan pria, yang membuat reaksi mereka terhadap pria sangat mudah dibaca. Kemudian Jinshi menambahkan dengan lembut bahwa ia ingin minum teh, strategi yang efektif untuk mengosongkan ruangan. Para dayang hampir saling sikut untuk menjadi yang pertama menyiapkan minumannya. Sebenarnya, seorang dayang yang lain sudah menyiapkan teh jauh sebelumnya, namun mereka tidak tahu itu. Ia memang benar-benar tahu cara melakukan pekerjaannya. Sekarang, Nyonya, maukah Anda berkenan menceritakan apa yang ada di pikiran Anda? Setelah ditenangkan oleh Jinshi, selir Lishu berbaring di sofanya dan akhirnya mulai berbicara. Aku pergi mandi seperti biasa. Secara pribadi, aku lebih suka air yang hangat-hangat kuku. Namun para dayangku selalu membuat airnya sangat panas, jadi aku mandi agak terlambat untuk memberi waktu air mendingin. Aku sudah mulai mendapat kesan akhir-akhir ini bahwa para dayangku tidak terlalu menyukaiku. Tapi setidaknya mereka tidak mengeluh soal aku mandi sendiri, yang sudah menjadi kebiasaanku sejak di biara.
Satu-satunya saat aku ditemani adalah ketika berganti pakaian, untuk itu aku dibantu oleh Kanan, kepala dayangku. Kejadian itu terjadi ketika aku sudah selesai mandi dan masuk ke ruang ganti. Aku merasa agak kepanasan saat mengeringkan diri, jadi aku mengangkat tirai. Jendelanya tertutup, jadi tidak banyak udara yang masuk. Namun kemudian aku melihat sesuatu bergerak. Awalnya kukira itu mungkin tirai yang berkibar tertiup angin, tapi bukan. Aku sudah menutup jendela sebelum masuk ke bak mandi, dan seharusnya tidak ada angin. Namun ia tetap berkibar. Jadi aku melihat ke sana, dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah wajah bulat yang besar melayang di sana, berkelip-kelip dan menari-nari, menggunakan tirai itu seperti jubah. Wajah itu tersenyum. Dan sepanjang waktu itu, ia menatap langsung ke arahku. Kenangan itu jelas menimbulkan rasa takut, karena Li Shu memeluk dirinya sendiri dan gemetar di atas sofa. Kanan mengusap bahunya dengan lembut. Wow, dan dulu ia begitu kejam kepadanya. Jadi orang memang benar-benar bisa berubah, renungkan Mao Mao sambil menyeruput tehnya. Teh yang tadi diminta Jin Shi belum datang. Tampaknya ada perdebatan tentang siapa yang akan mendapat kehormatan membawanya kepadanya. Ada kue almond untuk menemani teh, camilan yang cukup kosmopolitan. Rasanya renyah dan tampaknya tahan lama, jadi Mao Mao terus melirik Kanan, bertanya-tanya apakah ia bisa menipu beberapa buah darinya sebagai oleh-oleh. Kamu tidak rasa ada seseorang di sekitar sana? Jin Shi sedang bertanya. Mungkin kamu melihat dayang istana dan mengira ia roh? Li Shu dan Kanan keduanya menggelengkan kepala. Kanan bersamaku, kata Li Shu. Ia berlari mendekat ketika mendengar aku berteriak. Dan ia melihat hantu itu juga. Rupanya, meski takut, Kanan mendekati penampakan berwajah bulat itu dengan harapan bisa menentukan identitas sebenarnya. Tapi kemudian hantu itu menghilang. Tentu saja tidak ada siapapun di sekitar sana, dan tirai itu tenang seolah tidak pernah bergerak. Jendelanya juga tertutup. Ruangan itu tidak banyak mendapat aliran udara. Mao Mao bergumam dan mengatupkan tangan-tangannya, memandangi lokasi yang digambarkan Li Shu. Seluruh tata letaknya terasa aneh baginya. Siapa yang membangun gudang tepat di sebelah kamar mandi? Di pavilion giok dan kristal, kamar mandi adalah bangunan terpisah, dengan ruang yang berdekatan di mana sang selir bisa bersantai setelah berendam. Kamar mandi mungkin tidak terpisah di pavilion berlian, namun tentunya ruang untuk bersantai akan lebih tepat diletakkan di sebelahnya daripada ruang penyimpanan. Ia hendak mencuri pandang ke arah Jin Shi, namun mengurungkan niat dan memandangi Gao Shun. Ia yang memandangi Jin Shi, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jin Shi melambaikan tangan kepada mereka, dan Mao Mao menganggapnya sebagai izin untuk menanyakan apapun yang ada di pikirannya. Apakah ini selalu menjadi gudang? Katanya. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mungkin ada pertanyaan yang lebih tajam untuk diajukan, namun memutuskan untuk mulai dengan hal pertama yang terlintas di benaknya. Tidak, tadinya bukan, kata Kanan. Lalu mengapa sekarang? Begitulah. Kanan berdiri, tampak sedikit tidak nyaman, dan pindah ke gudang di seberang kamar mandi. Ia menunjuk ke dalam, di antara deretan rak dan tumpukan berbagai benda. Aku mengerti, kata Mao Mao. Ia melihat tanda-tanda hitam di dinding, jamur, ia menemukan setelah diperiksa lebih dekat. Begitu sudah berakar seperti ini, diperlukan lebih dari sekadar sedikit gosok untuk membersihkannya. Kedekatan kamar mandi pasti membuat kelembapan menjadi masalah di sini. Namun pavilion giok dan kristal tidak memiliki masalah jamur. Para dayang pavilion giok mungkin sudah menyelidiki untuk mengetahui dari mana asalnya agar bisa mengatasi masalah dari sumbernya, namun dedikasi semacam itu tidak bisa diharapkan dari para perempuan pavilion berlian. Bahkan, para dayang pavilion giok,
dengan kebersihan mereka yang tekun, adalah pengecualian. Di sini, mereka sudah memutuskan untuk menyapu masalah di bawah karpet, seolah-olah dengan sekadar mengubah ruangan itu menjadi area penyimpanan. Namun masalahnya melampaui sekadar sedikit jamur. Di beberapa tempat, dinding terasa lunak dan kenyal saat disentuh. Mungkin sudah busuk sampai ke fondasinya. Kupikir bangunan ini tidak setua itu. Bukan. Dibangun ketika Nyonya Li Shu pertama kali masuk ke istana belakang. Mao Mao mengerutkan kening. Mungkinkah struktur itu menjadi tidak stabil dalam waktu sesingkat itu? Kemudian ia memperhatikan bahwa ada jendela tepat di sebelah bagian yang lapuk. Inilah tirai yang dikatakan Li Shu berkibar. Mengelus dagunya, Mao Mao pergi ke area mandi. Ia melewati ruang ganti dan mengintip ke dalam bak mandi dari kayu cemara. Itu dia. Kata-kata itu hampir lolos dari bibirnya sebelum ia menyadarinya. Ia menemukan lubang kecil dan bulat di bagian bawah bak. Di sisi bak ada penyumbat. Istana belakang dibangun di atas sistem selokan lama, salah satu kemudahan besarnya, dan saluran pembuangan itu tidak diragukan lagi menuju ke sana. Dalam pikirannya, Mao Mao menggambar letak kamar mandi vis-a-vis gudang, lalu menambahkan aliran selokan. Kemudian ia berkata, "Nyonya Li Shu," dan memandangi sang selir. Pada hari itu, apakah kamu secara tidak sengaja menarik penyumbat bak mandinya? Li Shu berkedip. Bagaimana kamu tahu? Kini Mao Mao yakin. Ia berjalan cepat kembali ke dinding yang dipenuhi jamur, lalu mencoba memindahkan rak agar bisa melihat lantai yang lapuk dengan lebih baik. Ia tidak cukup kuat untuk melakukannya sendiri, namun Gao Shun yang selalu tanggap dengan cepat datang membantu. Memindahkan rak mengungkapkan titik di lantai yang begitu lunak sehingga tampak bisa ambruk jika ia melompat di atasnya. Retakan sudah terbentuk di sana antara lantai dan dinding. Apakah mungkin untuk memeriksa cetak biru apakah selokan mengalir langsung di bawah titik ini? Tanya Mao Mao. Sekali lagi, Gao Shunlah yang dengan cepat merespons permintaannya. Ia menginstruksikan Kasim lain untuk membawa cetak biru paviliun berlian. Persis seperti yang dicurigai Mao Mao, sistem selokan mengalir langsung di bawah lantai gudang. Dengan air panas yang mengalir tepat di bawah lantai dan uap yang naik darinya, ini secara alami akan membuat dinding ini rentan terhadap pembusukan, katanya. Dan jika sebagian uap itu merembes keluar dari retakan ini, itu bisa menghasilkan angin meski jendela tertutup. Itu menjelaskan kepakan tirai. Selir Li Shu memandangi Mao Mao dengan mulut ternganga, namun kemudian matanya melebar dan ia berkata, "Tetapi kalau begitu, bagaimana kamu menjelaskan wajah bulat itu?" Mao Mao bergumam penuh pikiran dan mengelus dagunya lagi. Ia melihat lokasi tirai, dan titik di mana ia perkirakan Li Shu sudah melihat wajah itu. Kemudian ia berbalik perlahan di titik itu. Dengan dinding di belakangnya, ia melihat sebuah rak pada sudut diagonal dari tempat ia berdiri. Rak itu menyimpan sesuatu yang tertutup kain. Ia mendekati dan mengangkat penutupnya untuk mengungkapkan cermin perunggu. Tampaknya sangat rawat untuk sesuatu yang tersimpan di gudang, bahkan sekarang masih memiliki sedikit kilap. Itu. Ya, Nyonya? Li Shu memandangi lantai. Itu sangat berharga bagiku. Tolong hati-hati. Yah, bukan berarti Mao Mao berniat memecahkannya. Namun ia menahan diri untuk tidak menyentuhnya, sebaliknya menatap permukaan cermin. Ukurannya hampir persis sebesar wajah manusia. Sudah berapa lama ini ada di sini? Tanyanya. Sejak cermin baru tiba bersama para utusan khusus. Aku selalu menggunakannya sebelum itu. Disimpan di sini ketika kami mendapatkan yang baru. Para utusan telah membawa para selir cermin kaca berbadan penuh, yang berarti menampilkan jauh lebih banyak daripada piring perunggu ini, dan jauh lebih jelas. Tidak ada perbandingannya, dan tidak ada alasan untuk tidak menyimpan yang ini.
Namun tampaknya sudah digosok setiap hari, komentar Mao Mao. Perunggu cepat kusam. Agar cermin tetap sebegitu reflektif, ia pasti sudah sering dirawat. Li Shu memandangi cermin itu dengan rasa kesepian tertentu. Ia tampaknya jauh lebih terikat padanya daripada pada hadiah yang baru. Karena sudah dikeluarkan, lihatlah ke dalamnya, saran Mao Mao. Ia mengambil cermin itu, berhati-hati untuk memegang dengan kain, dan memberikannya kepada Li Shu. Akan paling mudah dilihat jika kamu memastikan ada banyak cahaya. Sambil berkata demikian, Mao Mao membuka tirai, membiarkan sinar matahari masuk dari luar. Cermin yang sangat dipoles itu menangkap cahaya dan memantulkannya. Mungkin paling jelas jika kamu memegangnya seperti ini. Mao Mao menyesuaikan posisi cermin di tangan sang selir. Cahaya menghantam permukaan perunggu, lalu memantul ke dinding putih. Semua yang hadir bereaksi dengan takjub, cahaya membentuk lingkaran sempurna di dinding, di mana melayang wajah seorang perempuan yang tersenyum. Jin Shi yang pertama berbicara. Apa ini? Ia menatap dinding dengan teguh seolah tidak percaya dengan yang dilihatnya. Sekarang aku mengerti, pikir Mao Mao. Aku sudah pernah mendengar tentang yang disebut cermin ajaib, namun ini pertama kalinya aku melihatnya, katanya. Ini adalah cermin perunggu yang memang tampak ajaib. Ketika cahaya menyinarinya, mereka memantulkan sebuah gambar atau pesan. Kadang-kadang juga disebut cermin transparan, karena cara cahaya tampak membuat mereka menjadi tembus pandang ketika menyinari permukaannya. Mereka memiliki sejarah panjang, meskipun teknik yang sangat khusus diperlukan untuk membuatnya. Ayah angkat Mao Mao, Luo Men, memiliki pengetahuan yang luas jauh melampaui obat-obatan dan kedokteran. Sejak kecil, ia selalu menghibur Mao Mao dengan kisah-kisah menarik dan fakta-fakta yang mengejutkan, dan ini adalah salah satunya. Dapat dipastikan, kain yang menutupi cermin itu kebetulan terlepas malam itu. Permukaan cermin yang dipoles menangkap cahaya bulan dan memproyeksikan gambarnya ke dinding. Hasilnya adalah wajah yang melayang. Hantu yang tercipta semata-mata dari kebetulan. Wajah ini. Li Shu terisak, mengabaikan air mata yang mengalir di pipinya saat ia mengamati cermin. Entah bagaimana mirip dengan ibu kandungku yang sudah meninggal. Ia menggenggam erat piring perunggu itu, bibirnya melengkung dengan kesedihan dan ingus mengalir dari hidungnya. Terus terang, itu merampas semua kewibawaan yang seharusnya dimiliki seorang selir, namun juga sangat khas darinya. Gadis ini adalah salah satu dari 4 selir kaisar, namun sungguh, di usianya, ia seharusnya masih tumbuh berkembang. Kini Mao Mao tahu mengapa ia begitu menyayangi cermin itu. Itu adalah pengingat akan ibunya. Mungkin sang ibu berharap membuat putrinya merasa bahwa meskipun jauh di istana belakang, ia selalu ada di sisinya. Mao Mao sendiri tidak benar-benar tahu apa itu ibu. Namun jelas itu adalah sesuatu yang begitu penting sehingga menginspirasi emosi yang terasa mendalam dalam diri selir ini. Masih terus-terusan meneteskan ingus tanpa peduli, Li Shu memeluk cermin itu. Gambar di dinding sudah menghilang, namun tidak diragukan lagi ia masih bisa melihat senyum lembut itu dalam benaknya. Aku bertanya-tanya apakah ibu marah karena aku mengganti cermin. Mungkin itulah mengapa ia muncul. Itu semata-mata kebetulan, Nyonya, kata Mao Mao tanpa emosi. Aku diberitahu bahwa ia sangat suka menari. Melahirkan aku menghancurkan tubuhnya sehingga ia tidak bisa menari lagi. Ia meninggal tanpa pernah bisa melakukannya lagi. Aku bertanya-tanya apakah ia kembali sebagai hantu sekarang untuk menari. Tidak ada yang namanya hantu. Li Shu tampaknya tidak mendengar pernyataan dingin Mao Mao. Kanan mengeluarkan sapu tangan dan mulai menyeka wajah majikannya. Suasana menjadi kehilangan puitisnya ketika seseorang mengumumkan, "Teh Anda sudah siap, Tuan."
Tampaknya kepala dayang mantanlah yang memenangkan pertarungan untuk mengantarkan minuman itu. Ia tiba membawa teh yang harum beserta camilan. Ia mengenakan senyum licik untuk kepentingan Jinshi, namun ketika ia melihat majikannya yang terisap penuh ingus, ekspresinya berubah menjadi satu penuh penghinaan. Namun ia dengan cepat mendapatkan kembali senyumannya dan perlahan mendekati sang selir. "Nyonya Li Shu, mengapa menangis? Seharusnya kamu merasa malu membuat tampilan seperti itu di depan orang-orang ini." Ia adalah gambaran pelayan yang tekun yang menegur majikannya yang terhormat. Namun sudah terlambat jauh untuk menyembunyikan sikap sebenarnya dari Mao Mao. Cara ia menampilkan sisi terbaiknya untuk para pria penting ini, namun segera kembali ke bentuk aslinya di luar kehadiran mereka, tidak lebih baik dari seorang pelacur kelas 3. Dan seperti begitu banyak perempuan semacam itu, ia tahu cara menyentuh urat yang paling sakit. "Oh, ya ampun, apakah kita masih punya cermin ini?" kata dayang itu, memandangi piring perunggu. Padahal para utusan itu sudah begitu baiknya memberimu yang baru yang begitu indah. Tentunya kamu tidak lagi membutuhkan ini. Mengapa tidak menghadiahkannya kepada orang lain? Ia mencabut cermin dari genggaman Li Shu yang mengendur dan tersenyum saat memberikan penilaian. Tidak diragukan lagi ia menginginkannya untuk dirinya sendiri. "Kembalikan." Suara itu berasal dari selir Li Shu, namun ia meringkuk pada dirinya sendiri dan suaranya sekecil lalat, dan dayang itu tidak memperhatikan. Ia terlalu sibuk menyelipkan cermin ke dalam lipatan jubahnya seperti barang jarahan yang lezat. Ia baru saja hendak kembali melayani Jinshi dengan teh ketika Li Shu mengulurkan tangan dan menangkap lengan bajunya. "Kembalikan." "Apa itu, Nyonya?" "Kembalikan segera." Ia menarik-narik kerah perempuan itu, merebut cermin. Kepala dayang mantan itu terperangah, dan para dayang Li Shu yang lain, yang terlambat baru berbondong masuk, juga mengenakan kerutan di wajah mereka. Betapa caranya berperilaku, dan di depan tamu. Seharusnya kamu malu pada dirimu sendiri. Tangisan dan perebutan itu, dilihat secara terpisah, keduanya sepertinya mencerminkan buruk selir Li Shu. Itu hanya terlihat seperti ia sudah kehilangan kendali. Namun apapun yang mungkin dipikirkan para dayang lain yang datang terlambat, Mao Mao, Jinshi, dan yang lainnya tahu bahwa mereka sedang menyaksikan hanya denouement dari pertarungan ini. Jinshi yang bergerak pertama. Tampaknya cermin itu adalah harta pribadi miliknya. Aku meragukan apakah bijaksana mengambilnya darinya tanpa sepenuhnya memahami apa itu. Nadanya lembut dan kata-katanya dipilih dengan halus, namun itu jelas kritikan. Ia berdiri di depan dayang itu yang sedang merapikan kerahnya dan mengulurkan satu tangan yang besar. Dayang itu memerah dengan sangat karena terlihat seolah ia akan membelai rambutnya, namun sebaliknya ia mencabut tusuk rambut yang ia kenakan. Itu adalah perhiasan yang indah, diukir dengan halus. Jinshi memicingkan mata menatap lambang yang tertera di atasnya. "Apakah ini juga dihadiahkan kepadamu?" tanyanya. "Sekalipun begitu, aku terkejut kamu tidak pernah belajar bahwa dayang biasa yang mengenakan lambang selir tinggi sudah melampaui kedudukannya." Sekali lagi nadanya lembut, dan senyumannya tidak pernah goyah. Namun itu justru membuatnya semakin menakutkan. Jinshi pastilah sangat menyadari bahwa selir Li Shu sudah berada di bawah belas kasihan para dayangnya. Ia menahan diri untuk tidak mempublikasikan masalah itu karena akan sangat merusak reputasi Li Shu, serta karena sebagai Kasim, itu sekadar bukan urusan yang seharusnya ia libatkan diri. Namun dengan bukti nyata di tangannya, kini ia bebas mengungkapkan pikirannya. Dan ia akan menancapkan poin itu sekeras-kerasnya. "Kedepannya, aku harap kamu menahan diri untuk tidak melampaui dirimu sendiri," katanya. Senyum yang tak terkira indahnya itu ada di wajahnya. Kepala dayang mantan itu sekadar ambruk ke lantai. Para perempuan lain, yang rupanya teringat akan pelanggaran-pelanggaran mereka sendiri, semuanya sudah memucat.
Wow, ia memang menakutkan, pikir Mao Mao. Jinshi sedang menyeruput tehnya seolah tidak terjadi apa-apa.